Bertemu lagi dengan Ibu Rita Oktavinensi dalam mata pelajaran Fisika kelas 10. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang gerak melingkar beraturan. Nah, untuk lebih memahami tentang gerak melingkar, Anda perhatikan video berikut. Itulah contoh gerakan benda yang melakukan gerak melingkar. Nah, materi yang kita pelajari pada pertemuan ini yang pertama itu adalah contoh gerak melingkar, kemudian besaran-besaran pada gerak melingkar, dan kita lanjutkan dengan gerak melingkar beraturan. Nah, kita lihat yang pertama, besaran-besaran pada gerak melingkar. Yang pertama itu ada periode. Nah, kita perhatikan besaran-besaran gerak melingkar. Besaran-besaran pada gerak melingkar yang pertama, frekuensi dan periode. Kemudian, perpindahan sudut, kecepatan sudut, dan kecepatan linier. Kita lihat yang pertama, frekuensi dan periode. Frekuensi F adalah banyaknya putaran yang dilakukan tiap satuan waktu. Periode T adalah waktu yang diperlukan dalam satu kali putaran. Hubungan antara frekuensi dan periode dirumuskan dengan F sama dengan 1 per T, dan sebaliknya T sama dengan 1 per F, di mana F adalah frekuensi putaran satuannya Hertz, dan T adalah periode satuannya sekon. Yang kedua, perpindahan sudut. Anda perhatikan gambar di samping. Perpindahan sudut biasanya dinyatakan dalam radian, derajat, atau putaran. 1 radian adalah sudut pada pusat lingkaran yang diapit 2 jari-jari R dan mencakup busur sepanjang jari-jari pada keliling lingkaran S, seperti kita lihat pada gambar di samping. Nah, di sini berlaku theta sama dengan S per R, dan sebaliknya S sama dengan theta kali R. Pada benda yang bergerak melingkar, karena lintasannya berupa lingkaran, maka jarak tempuh benda berupa busur lingkaran. Nah, di sini kita ketahui bahwa satu putaran adalah 360 derajat atau sama dengan 2pi radian. Sehingga 1 radian setara dengan 57,3 derajat dan pi adalah 3,14. Berikutnya, kecepatan linier. Kita lambangkan dengan V. Kecepatan linier atau kelajuan tangensial adalah panjang lintasan yang ditempuh benda dibagi dengan waktu tempuhnya. Nah, seperti kita lihat pada gambar di samping. Maka, panjang lintasan linier adalah sama dengan keliling lingkaran. Di sini, maka V adalah 2πr dibagi T, sama dengan 2 VFR, dan V sama dengan omega kali R, karena 2 VF itu sama dengan omega. Nah, di mana V adalah kecepatan linear dalam satuan meter per sekon, R adalah jari-jari lingkaran, T adalah periode, K adalah keliling lingkaran, omega adalah kecepatan sudut, theta lintasan sudut, dan F adalah frekuensi. Berikutnya, kita lihat gerak melingkar beraturan. Kita mulai dengan pengertian gerak melingkar beraturan, kemudian percepatan dan gaya sentripetal, dan hubungan roda-roda. Pengertian gerak melingkar beraturan. Gerak melingkar beraturan adalah gerak benda dengan lintasan berbentuk lingkaran. Besar kecepatan liniernya tetap, dan arah kecepatan selalu berubah dan selalu tegak lurus terhadap jari-jari lingkaran. Pada gerak melingkar beraturan, kecepatan sudutnya besar dan arahnya selalu tetap. Pencapaian. Pada gerak melingkar beraturan, kecepatan sudut besar dan arahnya selalu tetap. Percepatan sudut sama dengan 0 dan percepatan tangensial sama dengan 0. Gaya sentripetal adalah gaya yang menyebabkan benda melakukan percepatan sentripetal.
Oleh karena V sama dengan omega kali R, maka bentuk persamaan percepatan sentripetal adalah AS sama dengan V kuadrat per R, di mana V itu sama dengan R kali omega, maka AS sama dengan R kali omega di kuadrat dibagi dengan R, sehingga diperoleh AS sama dengan omega kuadrat R. Nah, maka Fs sama dengan M kali AS sama dengan M kali V kuadrat per R, di mana Fs adalah gaya sentripetal, V adalah kecepatan linear, R adalah jari-jari lingkaran, T periode, omega kecepatan sudut dalam radian per sekon, dan F adalah frekuensi dengan satuan Hertz. Berikutnya kita lihat hubungan dua roda. Hubungan roda-roda seperti ini banyak kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya hubungan antara gear depan dengan gear belakang pada sepeda motor, hubungan antara gear dengan pelek, serta hubungan antara baling-baling dengan as pada mesin pesawat. Untuk lebih jelasnya, Anda perhatikan gambar berikut. Di sini ada gambar 1 di mana roda besar dan roda kecil saling bersinggungan. Kemudian gambar 2 di sini roda besar dan roda kecil saling berimpit dalam satu sumbu, dan gambar ketiga di sini roda besar dan roda kecil dihubungkan dengan sebuah tali atau seutas tali. Hubungan roda-roda seperti ini banyak kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya hubungan antara roda dengan cakram. Perhatikan gambar berikut. Karena roda besar dengan roda kecil satu sumbu, maka di sini berlaku omega 1 sama dengan omega 2. Karena omega sama dengan V per R, maka menjadi V1 per R1 sama dengan V2 per R2. Berikutnya, hubungan antara gear depan dengan gear belakang yang dihubungkan dengan seutas rantai. Hubungan antara gear depan dengan gear belakang sepeda yang dihubungkan dengan rantai. Nah, di sini kecepatan roda kecil sama dengan kecepatan roda besar, maka V1 sama dengan V2. Karena kita tahu V sama dengan omega kali R, maka di sini V1 kali R1 sama dengan V2 kali R2. Nah, untuk lebih pahamnya, Anda perhatikan contoh soal berikut. Sebuah roda berputar dengan kecepatan sudut tetap 120 rpm. Jari-jari roda 50 cm. Tentukanlah A. Sudut yang ditempuh roda dalam waktu 5 sekon. B. Panjang lintasan yang dilalui benda yang berada di tepi roda dalam waktu 5 detik. C. Kecepatan linear benda yang berada di tepi roda. Kita lihat dari soal diketahui omega sama dengan 120 rpm sama dengan 120 kali 2pi per 60 sama dengan 4pi radian per sekon. R sama dengan 50 cm, itu setara dengan 0,5 meter. T adalah 5 sekon. Kita coba jawab yang nomor A. Sudut yang ditempuh sama dengan theta sama dengan theta 0 tambah omega T. Sama dengan 0 tambah 4pi kali 5, sehingga diperoleh theta sama dengan 20 pi radian. B. Panjang lintasan atau S. S sama dengan theta kali R. Sama dengan 20 pi kali 0,5. Sama dengan 10 pi meter. Nomor C. Kecepatan linear benda itu memenuhi persamaan V sama dengan omega kali R. Maka V sama dengan 4 pi radian per sekon dikali 0,5, sehingga kita peroleh V sama dengan 2 pi
V sama dengan 2 meter per sekon. Berikutnya kita lihat soal kuis. Nah, untuk menguji kemampuan Ananda, silakan kerjakan soal kuis berikut. Sebuah balok kecil berada di tepi meja putar yang berjari-jari 0,4 meter. Mula-mula, meja berputar dengan kecepatan sudut 20 radian per sekon. Karena mengalami percepatan, maka kecepatan sudutnya dapat berubah dan menjadi 50 radian per sekon setelah bergerak selama 15 detik. Tentukanlah A. Kecepatan linear awal balok kecil, B. Percepatan sudut balok kecil. Nah, Nanda, itulah pelajaran kita hari ini. Selamat belajar, selamat mengerjakan kuis, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.